Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Ngejam, ngobrol sejamnya Good News FM bersama dengan Moment of Unity. Ya, di sore hari ini hujan tadi ya sempat di kota Semarang, walaupun mungkin sekarang di beberapa wilayah sudah mulai terang sih. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan kita untuk ngobrol, dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan tim dari Moment of Unity Jawa Tengah. Ada Bapak Sundoro dan Ibu Imelda. Selamat sore Pak Sun, Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Iya, apa kabar Bapak dan Ibu, sehat? Ya, puji Puji Tuhan. Tuhan. Iya ya, kalau hari-hari begini tuh pokoknya yang penting sehat aja. Karena kata seorang teman saya tuh sehat itu menjadi eh, mau makan pakai apa aja jadi terasa enak gitu katanya. Katanya kalau sehat itu menjadi lauk terbaik katanya gitu. Dan juga menjadi bekal terbaik untuk bisa beraktivitas. Tapi benar gitu ya, kalau sakit itu kan apa-apa nggak enak gitu kan. Nah, di sore hari ini Gus Syawli bersama dengan Pak Sudoro dan Ibu Imelda kita akan bahas tentang keluarga. Karena kalau kita berbincang tentang Moment of Unity, berbincang bersama dengan tim dari Moment of Unity, ini nggak akan pernah lepas dari yang namanya pasangan, keluarga, kehidupan pernikahan gitu ya. Pasti nggak jauh-jauh dari itu gitu. Dan tema kita sore hari ini tuh spesial, yaitu keluarga yang dipenuhi Roh Kudus. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Ya. Nah, ini kenapa temanya yang diambil ini? Karena biasanya kalau bulan Februari itu yang diangkat temanya tentang love gitu ya, kasih. Gitu. Ini kenapa nih kok keluarga yang dipenuhi Roh Kudus? Mungkin Pak Sundara atau Ibu Imelda yang mau jawab nih. Sebenarnya kalau bicara soal penuh Roh Kudus itu juga ada kaitannya dengan love, Mbak. Nanti kita akan singgung karena salah satu dari buah roh itu kan kasih. Iya. Kalau kita ingin punya Valentine yang langgeng dan indah ya kita harus penuh dengan Roh Kudus tadi itu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita belajar sore ini. Iya, jadi ini memang menjadi dasarnya kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kasih, ini nggak akan bisa terjadi tanpa yang namanya bahwa satu keluarga ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena salah satunya itu adalah tadi buah dari Roh itu sendiri adalah kasih. Nah, ini juga menjadi satu alasan begini Pak. Karena di dalam kehidupan pernikahan keluarga gitu ya, ada satu slogan yang atau orang yang ngomong gini bahwa cinta aja tuh nggak cukup, butuh banyak hal dan banyak faktor untuk membuat pernikahan itu menjadi langgeng, awet, dan terus dipenuhi dengan sukacita dan lain sebagainya. Apakah menurut Pak Sundoro dan Ibu Imelda salah satunya ini Roh Kudus yang harus ada di dalam keluarga dan Nah, kehidupan justru itu pernikahan? kalau justru nanti dalam pembahasan kami, kalau kita pernikahan kita, keluarga kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan memperoleh hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Itu yang nanti kita akan coba jelaskan itu. Oke, baik. Ini nggak sabar ya Gunung Sheol ya. Buat Anda yang mungkin juga sama nggak sabarnya kayak saya untuk boleh mendengar apa yang kita akan bahas di hari ini, Anda bisa mengikuti perbincangan kami melalui Facebook atau melalui live di Instagram. Kalau mungkin ketinggalan karena aduh sebentar lagi saya mau pergi, nggak apa-apa. Di live Facebook ini bisa diputar kapan aja, bisa tinggal klik juga linknya ya. Oke, silakan Pak Sundoro dan Ibu Imelda, kita mulai pembahasan kita sore ini. Ya, sore hari ini salah satu tema yang kami ambil itu di dalam visi MOU, yaitu membangun keluarga, melahirkan generasi mulia. Nah, kami mengambil tema keluarga yang dipenuhi Roh Kudus ini, berarti kalau kita berbicara tentang keluarga, di situ pasti ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Nah, kita akan bersama-sama melihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23 ya, di sini kita akan belajar. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ya. Jadi kalau kita bicara soal keluarga atau pernikahan yang ingin kuat dan kokoh, itu mau tidak mau kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus memang selama ini kalau orang bicara soal penuh Roh Kudus itu pikirannya biasanya kepada hal-hal yang berkaitan dengan karunia ya, seperti mujizat, nubuat, dan semacamnya. Padahal seseorang atau mungkin pernikahan atau keluarga dipenuhi Roh Kudus itu juga kaitannya dengan buah roh. Makanya dalam Efesus pasal 5 ayat 18 itu dikatakan di situ bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kata penuh Roh Kudus kalau kita melihat dalam gramatika bahasa Yunani itu dipakai kata imperatif lalu present. Jadi artinya apa? Artinya kita diminta oleh Tuhan supaya kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau bicara soal penuh Roh Kudus itu bukan hanya satu kali. Kadang-kadang saya pernah mendengar ada jemaat bilang, Pak, saya sudah penuh Roh Kudus loh Pak. Kapan? Oh, tahun lalu. Lalu ya sudah. Nah, padahal kalau bicara soal penuh Roh Kudus itu adalah terus-menerus. Nah, kenapa harus terus-menerus? Kalau kita pelajari dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa hidupmu atau kamu itu adalah bait Roh Kudus. Lalu juga dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita percaya Tuhan, bertobat, terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu diam di dalam kita. Nah, setiap kita itu sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Hanya masalahnya adalah Roh Kudus itu diberi kesempatan untuk bekerja, menggarap dan mengendalikan hidup kita atau tidak. Seperti hanya dengan rumah ya, kalau misalnya ada seorang yang hadir di rumah kami misalnya. Kami bisa saja bilang, kamu atau Bapak hanya sebagai tamu ya, saya silakan untuk tinggal di kamar ini dan cukup hanya sampai di situ saja. Nah, si tamu itu ya pasti akan berlaku juga sejauh dikasih ruang dan batas. Tapi kalau andai kata saya berkata kepada sang pribadi yang hadir di rumah saya, Pak, Bapak silakan atur semua apa yang menjadi Bapak lihat di rumah saya. Lalu sang pribadi itu karena punya kekuatan, kuasa, dia mengatur seluruh rumah saya, akhirnya rumah saya akan menjadi lebih bagus, baru, dan indah. Demikian juga kita dengan Roh Kudus. Saya harap sore ini kita punya pengertian bahwa kenapa kita, pernikahan kita, keluarga kita perlu penuh Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang membuat kita itu bukan hanya memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya karunia-karunia, tapi punya yang namanya buah roh tadi. Nah, kenapa disebut buah roh? Kata buah itu makna yang pertama adalah hasil. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, pernikahan kita, keluarga kita, maka Roh Kudus akan menghasilkan apa yang menjadi karakter pribadinya. Yang kedua, bicara soal buah itu menunjukkan adanya proses. Seperti halnya dengan kalau kita menanam pohon mangga misalnya, kita menanam apalagi kalau dari biji. Mengharapkan berbuah itu mungkin bisa beberapa tahun. Atau kalau model dengan teknologi 2-3 tahun. Itu pun buah itu mulai dari yang kecil sampai lalu jadi matang. Ada kata kunci proses. Nah, kadang-kadang ini yang tidak bisa dimengerti dan tidak mau ya kita jalani. Seringkali orang berkata, lu katanya penuh Roh Kudus kok hidupnya nggak benar, masih nggak sabar.
Nah, itu butuh proses, perlu ada penggarapan di sini. Nah, sehingga kalau setiap pernikahan kita masing-masing pribadi dan juga keluarga kita itu betul-betul mau terus-menerus dipenuhi, artinya betul-betul kita dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, dari diri kita itu akan menghasilkan tadi itu kasih. Saya yakin keluarga pernikahan butuh kasih, sukacita, damai, sabar, murah, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 karakter dari buah roh ini sangat dibutuhkan. Dan bahkan boleh dikatakan menurut saya kunci dari sebuah pernikahan keluarga yang harmonis, bahagia, dan diberkati Tuhan. Itu Mbak. Iya. Ini menjadi apa ya, bisa dibilang tadi seperti Pak Sundoro sampaikan, keluarga ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya. Jadi karena dari Roh Kudus itu akan menghasilkan buah, dan hasil buah itu apa sih, berbicara tentang karakter, tentang perubahan yang terjadi dalam keluarga. Tetapi juga tidak pernah lupa bahwa ini adalah sebuah proses gitu ya. Bukan sebuah proses yang singkat kayaknya gitu. Kalau orang ngomong tentang instan aja perlu proses, apalagi hal-hal begini gitu ya. Nah, Pak Sun dan Bu Imelda, ini mungkin yang menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau kita ngomong selama ini kan kita taunya bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pribadi lepas pribadi. Tetapi sekarang kita ngomongnya adalah keluarga. Nah, apakah ini artinya apa ya, bisa dibilang setiap anggota, tadi kan Bu Imelda juga sampaikan di awal bahwa ngomong tentang keluarga itu berarti ada suami, istri, dan anak-anak. Ini harus bersama-sama atau seperti apa? Karena kan kita nggak bisa apa ya, kalau saya ngomong, kalau kita ngelihat dari apa yang menjadi pengalaman mungkin gitu ya, kita nggak bisa menuntut atau kita tidak bisa memasang target gitu ya. Masing-masing akan bertumbuh sampai sejauh mana, masing-masing akan berproses sampai sejauh mana. Nah, ini seperti apa sebetulnya? Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa setiap orang yang percaya, ya, kuncinya adalah percaya, bertobat, dan terima Tuhan Yesus. Yeah. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus diam di dalam pribadinya, dalam hidupnya. Nah, jadi sebenarnya kalau tentu memang kalau satu keluarga ada yang belum percaya kepada Tuhan, ya dia tidak ada Roh Kudus. Tapi pada dasarnya setiap keluarga itu kan kalau kita percaya Tuhan, semua sudah ada Roh Kudus. Suami, istri, anak-anak. Nah, sekarang masalahnya adalah memang kalau bicara soal kepenuhan Roh Kudus itu ada 2 jalur ya. Jalur yang pertama itu adalah jalur kuasa yang sering juga disebut dengan baptisan Roh Kudus. Itu dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan berkuasa. Nah, ini bicara soal baptisan air atau baptisan Roh Kudus yang berkaitan dengan karunia-karunia. Nah, kalau ini semua orang percaya memang belum tentu punya atau belum tentu mendapat, karena setiap kita kan kalau mau melayani ada yang mendapat karunia nubuat, yang lain mujizat, kesembuhan. Tapi ada sisi kedua yang saya sebut tadi kepenuhan Roh Kudus, di mana setiap kita diproses untuk menghasilkan karakter tadi itu seperti kasih. Dan ini semua setiap kita bisa. Nah, kuncinya apa? Mau enggak kita dibentuk, diproses, digarap oleh Roh Kudus itu. Baik. Jadi ini tadi kuncinya kepada media yang paling bagus itu adalah pernikahan dan keluarga dalam proses pengembangan buah roh. Ya, artinya di sini bahwa keluarga ini menjadi media untuk berproses bersama-sama menghasilkan buah atau mungkin karakter yang kita sebut tadi ya. Baik, Bu Imelda mau menambahkan? Ya, kita akan melihat yang di bagian pertama ini tentunya terhadap pasangan ya, suami istri. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, berikan apresiasi pasanganmu. Contohnya,
menghormati pasangan. Nah, biasanya ini disepelekan ya Mbak Ningrum ya. Kadang suami mengambil keputusan sendiri, istri mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan kepada pasangannya. Misalnya suami punya uang, kok aku mau beli mobil, ya udah aku beli mobil, pulang-pulang udah bawa mobil baru. Mungkin istri juga demikian. Ya, mungkin pengen beli perhiasan, perhiasan yang mahal. Ya, tanpa dikomunikasikan dengan pasangannya. Demikian. Ya, keputusan-keputusan ini berdua ini tentunya untuk saling menghormati terhadap pasangan. Nah, yang mungkin saat suami sedang suntuk dengan pekerjaannya atau ya masa-masa pandemi seperti ini, ya mungkin istri tidak bisa memberi semangat, tidak bisa memberikan penghormatan kepada suaminya, malah membuat suaminya lemah. Kamu tidak bisa seperti suaminya A, suaminya B. Ya. Pandemi tetap keuangannya tetap bagus. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita sebagai pasangan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, mungkin hanya kata-kata yang melemahkan pasangan kita yang membuat mereka menjadi pasangan yang mungkin merasa tidak dihargai. Yang kedua, mungkin kita ambil di dalam kata-kata pujian. Ya, biasanya kata-kata pujian ini sering diharapkan ya oleh para istri ya. Mungkin ya seperti tadi Mbak Ningrum katakan di momen-momen Valentine, mungkin dikatakan, "Oh, kamu cantik sekali." Aduh, pasti ini akan membuat pasangan kita kelepek-kelepek ya. Wah, hari ini kamu cantik sekali, atau mungkin suami juga perlu pujian ya. Wah, hari ini kamu keren. Wah, ya. Mungkin dengan pakaianmu hari ini terasa kamu lebih muda, biasanya seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kata-kata pujian, kata-kata ngegombal ya, itu memang diperlukan ya kita sampaikan kepada pasangan-pasangan kita. Nah, yang berikutnya kita ambil pengampunan dan penerimaan. Nah, ini penting juga Mbak Ningrum. Ya, kalau kita salah, kita berani berkata, aku salah, aku minta maaf. Nah, bagaimana sebagai pasangan kita, apakah dapat menerima permintaan maaf yang sudah disadari kesalahannya, atau mungkin malah membuat marah atau emosi. Nah, sebagai pasangan yang mungkin tadi dikatakan dipenuhi Roh Kudus, kita harus juga mampu memberi pengampunan dan juga penerimaan. Ya, mungkin ada lagi ya, komunikasi ya Pak ya, komunikasi yang baik. Mungkin dengarkan pasanganmu, kadang mungkin pulang dari kantor rasanya lelah, ingin bersandar di bahu pasangannya sambil menyampaikan sesuatu. Ya, mungkin tadi di kantor seperti ini, mungkin tadi atasan seperti ini, bukannya kita sebagai pasangan, kamu punya keluhan, aku pun punya keluhan di rumah aku juga capek dengan anak-anak dan yang lainnya. Nah, ini ya kadang kita tuh sulit mendengarkan pasangan kita. Bukan kamu aja yang mengeluh, aku pun bisa. Seperti itu. Nah, kadang kita juga perlu mengembangkan waktu-waktu berkualitas bersama ya. Mungkin momen-momen indah seperti Valentine, pasangan suami istri mungkin tanpa anak-anak bisa mengambil waktu berdua, bisa menyampaikan sesuatu. Nah, ini waktu yang berkualitas. Atau mungkin kita juga bisa mengembangkan waktu berkualitas ini bersama dengan anak-anak. Seperti apa yang kami lakukan, kami berkomitmen kepada anak-anak janjian 1 minggu itu waktu mana yang kita bisa gunakan. Biasanya kami gunakan di hari Minggu malam setelah pelayanan selesai atau apa ya, dengan hal-hal yang ringan, mungkin makan bersama sambil cerita apa yang
mereka dapatkan, mungkin di pekerjaan, di sekolah, mungkin di pelayanan. Nah, kami berbagi, sharing. Nah, ini kita perlu kembangkan waktu-waktu berkualitas bersama, bukan saja suami, istri, tetapi anak-anak, ya. Kita perlu mendengarkan mereka. Yang berikutnya yang saya cermati yaitu saling menghormati. Nah, mungkin anak bisa menghormati orang tuanya, ataupun kita juga perlu sebagai orang tua pun bisa memberikan kepada anak-anak kita apresiasi, penghormatan. Wah, kamu luar biasa. Ya, sekolah semangat, ayo, dengan ya masa-masa ujian atau apa. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu kita kembangkan di dalam keluarga. Ya, kalau keluarga itu tadi dipenuhi Roh Kudus, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, saya percaya pasti dalam poin-poin yang tadi saya sampaikan, menghormati pasangan, menyampaikan kata-kata pujian, menyampaikan pengampunan dan penerimaan, mendengarkan pasangan, waktu berkualitas bersama, saling menghormati, pasti akan benar-benar menjadi kualitas yang baik di dalam kehidupan keluarga. Itu. Ya, Pak Sundoro mau tambahkan? Ya, memang kalau bicara soal buah roh tadi kan seperti halnya dengan pohon ya, supaya bisa berbuah kan perlu ada media dalam hal ini tanah, kemudian tanah itu perlu dipupuk, disirami. Nah, kalau berkaitan dengan penuh Roh Kudus ini, hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh istri saya itulah seperti pupuk, ya, menyirami. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah kerendahan hati dan mau taat itu. Jadi, karena bagaimanapun kan kalau bicara soal misalnya komunikasi ya, kadang-kadang tidak semudah yang dibayangkan kan, misalnya mendengarkan pasangan. Itu kalau suasana hati baik, kondisi semua baik, kadang-kadang mau dengar. Tapi kalau sedang dalam kondisi mungkin sedang misalnya suami pulang kerja karena rugi atau gagal, nah disinilah kuncinya, di mana orang tersebut belajar untuk Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus dalamnya. Ada sebuah kesaksian ya, ada seorang bapak itu dia sebelum dia bertobat, sebelum penuh Roh Kudus itu, kalau dia marah sama istrinya, sampai istrinya itu dipukul dan baru berhenti setelah istrinya pingsan. Nah, sampai gara-gara itu istrinya tahu tiap kali dipukul sekali sudah langsung ya kayak pingsan begitu, seperti itu. Kalau marah, waduh sadisnya luar biasa, anaknya nyonyos rokok, kemudian dijemur di genteng dari pagi sampai sore. Nah, tapi setelah dia bertobat, dia sadar itu salah, nggak bisa langsung berubah, tetap emosionalnya itu tetap tinggi. Tapi waktu kalau biasanya dia langsung ledakkan, langsung dia lontarkan entah makian, pukulan, sekarang dia punya kesadaran, lalu mulai dia walaupun ada perasaan sakit, dia tetap tahan. Kadang-kadang dia cerita dia harus masuk kamar, dia berdoa, minta Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus perlu dilibatkan dalam setiap tadi kondisi-kondisi tadi dalam kaitan dengan menghormati. Bagaimana waktu tidak bisa menghormati, kita tetap paksa menghormati. Bagaimana waktu kita, apalagi kalau suami atau istri kita sedang salah, sedang mengalami, kita bagaimana mengampuni itu sulit. Nah, di sini kita minta Roh Kudus, ajar saya, beri kemampuan saya untuk saya bisa mengampuni. Nah, disinilah semacam media-media yang membuat buah itu mulai berkembang. Jadi tidak secara otomatis dalam pengertian kalau Roh Kudus penuh otomatis kita punya kasih, punya sabar. Semua itu melalui proses tadi itu. Disiram dengan justru melalui konflik, melalui ada masalah, lalu libatkan Roh Kudus dalam setiap hal untuk kita komitmen tetap melakukan yang benar. Itu.
Iya, ini menarik sekali gitu ya Pak, bahwa memang tadi ketika orang terima Yesus, Roh Kudus ada di dalam hidupnya, tetapi tidak secara otomatis karakter itu berubah gitu ya. Ibaratnya kalau kita ngomong 180 derajat gitu ya, tetapi tadi dibutuhkan kerendahan hati, ketaatan dan kerelaan kalau saya pikir gitu ya. Bagaimana tadi apa yang dicontohkan oleh Pak Sun, bagaimana dia rela untuk, yaitu tadi kalau kita baca di Alkitab itulah yang maknanya sangkal diri tadi itu gitu ya, menyangkal dirinya untuk dia mau berubah menjadi proses yang lebih baik. Nah, kalau tadi kan kita banyak ngobrol tentang apa yang dilakukan antara pasangan gitu ya. Bagaimana sekarang dengan hubungan antara orang tua dengan anak-anak? Karena kadang-kadang seringkali gitu ya, ketika bersama dengan pasangan ini sudah lebih baik, dengan anak-anak itu kadang-kadang juga menjadi sebuah ujian gitu ya. Kalau saya bisa ngomong gitu, apalagi kalau misalnya kayak Pak Sun, Ibu gitu ya, sudah melewati fase di mana anak-anak sudah besar gitu ya, sudah bertumbuh dewasa gitu. Kadang-kadang buat mungkin yang anak-anaknya masih sedang mencari jati diri ini, kadang-kadang buat pasangan juga bukan masa-masa yang gampang gitu untuk melewati ini. Sebenarnya apa yang tadi menjadi prinsip bisa berkaitan dengan pasangan, itu bisa juga diterapkan dengan anak. Salah Oke. satu contoh misalnya menghormati. Nah, kadang-kadang orang tua kan menganggap dirinya paling benar, selalu benar, dan anak itu selalu dalam pihak yang salah, yang nggak bisa. Nah, paradigma ini perlu dirubah bahwa anak pun kadang-kadang dia bisa memberikan hal-hal yang baik, ya, walaupun ya tidak sebaik kita mungkin. Nah, disitulah kita coba belajar menghargai anak-anak kita, walaupun masih kecil misalnya. Lalu juga misalnya tadi kita bicara soal pengampunan. Ya. Nah, kadang-kadang kalau bicara soal pengampunan, yang dituntut untuk minta maaf, salah itu kan anak. Nah, kalau orang tua misalnya dia salah, wah dia menganggap atau merasa gengsi kok orang tua salah. Nah, disinilah diperlukannya, karena waktu kita belajar, karena bagaimanapun kan waktu melalui keteladanan itu anak itu bisa melihat. Nah, itu juga Oke. bagian dari Roh Kudus bekerja dalam diri anak-anak kita begitu. Jadi termasuk tadi juga misalnya kita mengembangkan waktu berkualitas ya. Kalau waktu masih kecil-kecil, anak-anak kita ajar untuk doa bersama, kemudian sharing firman, itu bagian dari bagaimana anak itu juga selalu belajar penuh Roh Kudus. Lalu juga kalau sudah dewasa seperti kami, biasa setiap minggu kami usahakan komitmen, dan di situ kita sharing. Kadang-kadang anak-anak juga masih memberitahu, papa salah, mama kurang ini. Kita juga beri masukan mereka. Itu adalah suasana-suasana yang dalam prinsipnya adalah bagaimana caranya Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita adalah kita harus betul-betul melibatkan dia dengan cara kita rendah hati, taat, rela. Jangan memaksakan untuk misalnya memang misalnya kita harusnya marah tapi kita tahan, seperti tadi yang Mbak Nirum bilang, menyangkal diri itu kunci-kunci bagaimana kita membangun sikap dan ketaatan yang benar dalam kaitan dengan kepenuhan kudus itu. Oke, Bu Imelda mau tambahkan? Ya, sebagai orang tua kita nggak perlu gengsi ya Mbak Nirum terhadap anak-anak. Ya, suatu saat kami juga ditegur oleh anak kami ya karena kesibukan kami berdua, kami itu melupakan komitmen. Komitmen untuk 1 minggu bertemu itu. Ya memang beberapa minggu itu rasanya banyak acara terus sehingga kami itu melupakan acara dengan anak-anak. Suatu saat kami ini ditegur. Papa Mama lupa ya. Papa Mama lupa ya kalau sudah berapa minggu kita tidak bertemu gitu. Ya, sebagai orang tua kami menyampaikan, kami berani minta maaf, kami perbarui komitmen kami merasa nggak gengsi dan kami malah waktu menyampaikan itu anak kami dengan rasa takut-takut, maaf ya kalau penyampaiannya salah ya, rasanya kok nggak pantas menegur mama dan papa dan gitu. Tapi kami sampaikan, mama papa lupa kalau beberapa minggu ini kita nggak ketemuan, kita nggak sharing, kita nggak doa bersama. Nah itu ya itulah kalau
kita sama anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik, anak pun berani untuk memberi tahu kepada kami kalau kami salah sebagai orang tua, kami bisa menerima masukan dari anak-anak. Ya, seperti itu, Mbak Ningrum. Iya, apa ya, bisa dibilang anak-anak juga bisa memberikan masukan gitu ya, apalagi Iya, mereka sudah ada berani teman. menyampaikan, iya, Betul, berani tapi sekali menegur. lagi ini juga pasti bukan satu proses yang mudah gitu ya. Kalau dengar ceritanya Bu Imelda ini kayaknya kok enak banget ya. Tapi sebetulnya proses ini dimulai dari bagaimana mereka menerima ini juga dari teladan ini juga dari ketika mereka kecil gitu ya. Iya, Kalau mereka betul. sudah bertumbuh dewasa artinya ini sudah ada banyak masa yang mereka lalui untuk mereka bisa melihat bahwa orang tuanya seperti apa gitu-gitu ya Bu Iya, Imelda ya. iya, iya. Mereka sudah dewasa, mereka bisa berbagi, mereka bisa sharing. Dulu kalau mama papa diemin kami semua, nggak diingatkan terus, mama papa tuh nggak pernah bosan. Ayo baca Alkitab, ayo pergi ke sekolah minggu. Dan kami bersaksi ya, anak-anak kami tuh ngerti. Kadang orang tua berkata, aduh kalau hari Minggu susahnya dibangunin. Katanya udah hari Senin sampai hari ini bangunnya pagi-pagi terus ke sekolah. Hari Minggu please ma, please bangunnya siang. Nah, tapi anak-anak kami itu tidak seperti itu. Sampai mereka itu ngerti. Hari Minggu kami harus bangun lebih pagi, kami harus pelayanan lebih lagi. Dan kami pun tidak memaksakan mereka untuk kamu harus melayani ini, kamu harus ini. Tapi mereka mengerti. Mereka komitmen melihat ya, mungkin melihat dari kami pelayanan itu seperti apa, berbagi kasih itu seperti apa. Ya, seusia-usia mereka sudah mengerti sendiri tanpa kami harus memaksakan, tanpa kami harus menegur mereka. Ya, itu. Iya, karena mereka melihat teladan gitu ya, bagaimana Iya, orang tuanya juga setiap hari Minggu mereka orang tuanya harus bangun lebih pagi, lebih bersemangat untuk datang ke gereja misalnya, bahwa ketika mereka kecil mereka juga melihat bahwa ke gereja itu bukan opsi, bukan pilihan kamu mau berangkat atau tidak, tetapi ke gereja itu adalah sebuah kewajiban, bisa dibilang bahwa hari Minggu ya pasti harus ke gereja. Artinya di dalam kepikiran atau mindset mereka sudah tertanam bahwa hari Minggu ya ke gereja gitu ya, teladan itu yang sebetulnya tertanam dari mereka kecil sehingga mereka sudah nggak ada lagi opsi ya udahlah aku bangun siang dulu lah gitu ya, nggak ada seperti itu gitu ya Bu ya. Iya, betul Mbak. Iya, ya memang seperti itu ya Gus Shirley. Kalau kita ngomong tentang hubungan tentang orang tua dengan anak, kita ngomongin tentang keteladanan gitu kan. Tapi kalau ngomongin tentang pasangan ini bisa macam-macam karena pasangan itu kan membawa masing-masing membawa apa ya habit yang lama atau mungkin apa ya kebiasaan dan lain sebagainya yang lama yang kemudian ditemukan dengan karakter pasangannya di dalam wadah yang baru sehingga akhirnya memang mungkin ada gesekan tadi yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan Pak Sundoro dan Ibu Imelda bahwa kadangkala keluarga atau pernikahan ini menjadi wadah yang paling tepat sebetulnya untuk memunculkan karakter dan buah dari Roh Kudus gitu ya. Tapi ngomongin tentang hal ini kan ngomong tentang perubahan Pak dan Ibu gitu ya. Nah, kadangkala kan ada orang yang kalau mau berubah itu gitu ya untuk meninggalkan zona nyaman, karakter yang lama itu menjadi sesuatu hal yang nggak gampang. Kalau tadi seperti yang dicontohkan Pak Sudoro kan bahwa orang ini sadar betul bahwa karakternya yang lama ini harus ditinggalkan dan dia berubah terima sesuatu yang baru gitu ya. Dia bertobat terus kemudian melakukan sesuatu yang baru. Nah, kalau yang terjadi adalah seringkali perubahan itu menjadi bukan satu pilihan yang enak gitu ya atau mungkin menjadi satu langkah yang berat. Ini sebetulnya harus seperti apa pasangannya atau pihak misalnya ini terjadi pada istri, bagaimana dengan suaminya atau misalnya dengan suami, bagaimana dengan istrinya? Ya sebenarnya kami sendiri kan alami ya, terutama saya juga waktu kami jujur aja memang walaupun kami sebagai hamba Tuhan tetap ada yang namanya konflik bahkan mungkin sempat ya cukup besar. Masalahnya adalah seperti contoh di saya kan lahir dari sebuah keluarga yang di mana ayah saya terutama adalah tipe ayah yang tidak peduli atau kurang perhatian terhadap istri dan anak-anak. Nah, potret itu saya rekam sehingga menjadi semacam pola saya juga, ditambah lagi dengan
sifat saya yang juga cenderung acuh tak acuh. Nah, dalam proses pernikahan awal kami ya, saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Karena itu sudah jadi polanya keluarga saya. Apalagi dengan sikap saya atau mungkin sifat saya yang cenderung memang kurang perhatian seperti itu. Nah, sedangkan istri saya itu dari keluarga yang sangat perhatian, ya hal sampai kepada hal kecil baik orang tuanya maupun sesama keluarga. Nah, waktu kami ketemu dengan pola yang beda ini kan menimbulkan apa namanya konflik ya, yang nah pada tahun-tahun pertama karena istri saya itu apa namanya mendiamkan, tidak pernah menyampaikan, ya, saya menganggap oke-oke aja ya, tapi dalam kesempatan akhirnya istri saya menyampaikan, baru saya sadar. Nah, kesadaran untuk berubah itu memang penting. Makanya dalam Galatia 5 itu saya sangat suka sekali karena di situ sangat lengkap kalau kita ingin punya pernikahan yang harmonis itu bagaimana mungkin ya punya sifat kasih misalnya, kemudian kemurahan, kebaikan, itu kan bentuk-bentuk dari perhatian dan semacamnya itu dikembangkan. Jadi kesadaran itu memang kesadaran bahwa saya salah dan mau berubah itu memang kunci juga. Kalau enggak ya bagaimana mungkin bisa berubah. Baru setelah itu rela untuk itu pun butuh usaha. Nah, disinilah kuncinya Roh Kudus akan menolong kita karena dia memang akan menghasilkan sehingga dari kita muncul kasih, sukacita dan semacamnya itu. Ya, Bu Imelda mau tambahkan, Bu? Ya, tentunya sebagai pasangan ya kita tidak bisa menuntut instan harus berubah. Ya, kita ingatkan, kita bicarakan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan kita tidak bisa berubah lah. Lelah lah menasehati. Capek rasanya. Nah, kalau hal seperti itu, ya kita tidak akan menemukan apa yang perlu kita perbaiki bersama. Seperti itu. Ya, akhirnya ya kalau ditanya kok bisa Bu membuat Pak Sundoro itu berubah, ya tentunya komunikasi dengan baik, ya tentunya dengan bahasa yang mungkin lebih halus, yang tidak menyakiti pasangan kita, yang bisa membuat dia mengerti. Nah, tentunya memang semua perubahan itu tidak bisa instan, tapi kalau kita sebagai pasangan terus mau mendampingi, mau membawa pada perubahan, saya percaya pasti semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, pada suatu kali itu ada seorang ibu, ya kami itu ada persekutuan wanita seperti itu. Salah satu ibu masing-masing ditanya apa yang perlu didoakan, apa yang perlu disampaikan bersama-sama. Ada seorang ibu ini berkata, saya pengen didoakan karena saya sudah berdoa selama 15 tahun. Ya akhirnya kami sampai melongo, ini doa apa ini? Pastinya seperti itu ya. Doanya ringan saja. Sudah lama, selama 15 tahun, suami saya itu tidak pernah gandeng tangan saya. Nah, seperti itu. Sampai membuat kami ini saling pandang memandang, mendoakan apa ini kok sudah 15 tahun didoakan, rasanya doanya nggak manjur-manjur. Ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang kita merasa sulit untuk menyampaikan kepada pasangan kita, tidak mendampingi dia untuk bisa berubah, untuk bersama-sama membuat apa yang perlu kita perbaiki bersama, itu Mbak Ningrum. Iya, ini dengernya aja sedih ya Bu ya, 15 tahun untuk sesuatu hal yang mungkin kita mikirnya sepele gitu ya, tetapi itu buat seseorang mungkin berarti sekali loh gitu ya. Jadi itu benar-benar digumulkan di dalam doa sampai 15 tahun gitu. Saya tadi sempat shock juga gitu ya, kaget. Mungkin buat saya sederhana, tapi mungkin buat ibu itu sangat berarti gitu, dan itu mungkin menjadi sebuah kerinduan gitu ya. Oke, kita jawab satu pertanyaan melalui WhatsApp ya Bu ya. Selamat sore, tadi saya mendengar tentang komunikasi yang baik. Bagaimana cara menyampaikan kepada pasangan tentang kekurangan pasangan?
Oh, agar bisa diperbaiki. Oke, maksud ini saya menangkap gitu ya. Mungkin kalimatnya agak sedikit susah gitu ya. Bagaimana menyampaikannya dengan baik sehingga mungkin pasangan tidak tersinggung. Tadi kan sempat disampaikan Pak Sudoro dan Bu Imelda tentang komunikasi yang baik gitu ya. Karena kadang-kadang mungkin buat beberapa orang itu mengkritik atau mungkin memberi masukan kepada pasangan itu jauh lebih menyeramkan daripada kita kritik orang lain gitu ya. Karena nanti ada ketakutan mungkin nanti jangan-jangan dia marah lagi atau nanti jangan-jangan jadi ribut misalnya. Nah, ini gimana ini? Mulai dari siapa, Pak Sudara atau Bu Imelda dulu? Silakan. Ya, kalau dari saya tipsnya ya kita lihat situasi, bagaimana keadaan pasangan kita. Kalau dianya lagi suntuk, mungkin lagi masalah pekerjaan atau masalah dengan yang lain-lainnya, kalau kita koreksi, kalau kita ajak ngomong pastinya dia akan malah bertambah marah. Ya, kita lihat situasi pasangan kita. Ya, bagaimana cara kita menyampaikan dengan bahasa yang lemah lembut. Tadi seperti tadi itu perlu ya, jangan kamu itu memang tidak bisa dibilangi. Rasanya ini rasanya kan gitu ya. Nah, ya tips itu lihat situasi pasangan kita, terus bagaimana cara menyampaikan dengan bahasa dan kata-kata yang mungkin kita sebetulnya ngerti celah-celah pasangan kita, mood-nya pasangan kita itu sebetulnya kita ngerti. Kalau lagi gini rasanya kita nggak perlu ngomong nih. Kalau rasanya dia lagi happy, nah ini saatnya kita masuk. Oke, Seperti itu oke. kalau dari saya. Mungkin Iya, Pak Sundono. iya, Pak Sudara mungkin mau tambahkan. Ya memang kalau bicara soal menyalahkan atau mengoreksi itu pada dasarnya kan semua orang tidak mau disalahkan dan dikoreksi. Memang perlu mungkin seni ya, seni mungkin tidak langsung menyalahkan tapi menyampaikan kelebihan-kelebihannya. Misalnya kamu itu baik loh, cuman kurang hanya satu saja misalnya. Nah itu kan beda kalau seperti tadi yang saya bilang, oh, kamu ini memang tidak bisa dirubah dan sudah jengkel dia, sudah istilahnya orang itu kan sudah secara otomatis punya apa namanya, kalau orang diserang itu selalu ambil Defense ya. posisi untuk mempertahankan Bertahan, diri. betul. Gitu. Tapi kalau dia dimasuki dengan pujian dulu, kamu baik, terima kasih, tapi coba kamu kurang ini bisa lebih ditingkatkan. Ya, itu memang betul-betul sulit. Tapi saya kira kan seperti tadi saya bilang, sebenarnya pasangan kita itu masing-masing punya mengenali lah celah-celah atau ya selah-selahnya itu. Kapan orang atau suami saya, istri saya ini bisa dikasih masukan. Ya. Mungkin istilahnya jangan menyalahkan atau memberi masukan atau apa. Saya kira itu sih. Iya, jadi lihat situasinya terlebih dahulu dan kondisinya, lalu lihat moodnya pasangan seperti apa, lalu sampaikan dengan bahasa yang baik dan halus, mungkin atau bahkan bisa diajak untuk dengan bahasa humor misalnya, bercanda atau guyon gitu ya, tapi juga ini mungkin salah satu tips dilatih dulu gitu ya, bisa juga gitu ya. Latihan disusun kira-kira kalimatnya begini ya gitu ya, biar dipersiapkan dengan baik sehingga pasangan bisa menerima dengan baik. Karena kadang-kadang gitu ya, kita kalau kita ngomongnya nggak tahu situasi atau langsung tembak ya mungkin pasangan akan udah lagi capek misalnya atau mungkin sudah sedang ada persoalan terlebih dahulu di kantor, ini ditambah persoalan di rumah gitu ya, itu akan jadi nggak baik gitu. Tapi sekali lagi kalau kita tahu situasinya, tadi seperti Bu Imelda sampaikan, sebetulnya kita ngerti kok selah-selah atau celahnya di mana gitu ya. Kapan sih ngomong sama pasangan atau kita ngerti kok, oh pasangan saya tuh kalau begini tuh moodnya baik nih. Ini kalau diajak ngomong begini biasanya masukan saya akan diterima gitu ya. Oh kalau dia lagi begini nih moodnya nggak baik nih gitu. Artinya ini harus jangan dulu deh misalnya seperti itu. Jadi pahamilah hal-hal seperti ini dan biasanya sih pasangan pasti ngerti tentang hal ini gitu ya. Oke, ini menarik ya Gus ya tentang bagaimana keluarga itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau ada yang bertanya Pak, gitu ya, apakah keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini selalu akan apa ya? Tadi kan kita udah ngomong bahwa tidak menutup kemungkinan pasti akan ada konflik, gitu ya. Apakah
keluarga yang dipenuhi Roh Kudus itu terhindar dari konflik atau mungkin ada tanda yang lain sebetulnya kalau kita pengen tahu bahwa oh ini nih udah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, bicara soal penuh Roh Kudus tadi kan saya bilang bahwa kata kuncinya adalah terus-menerus. Masalahnya adalah bisakah kita terus-menerus membiarkan Roh Kudus mengendalikan. Nah, ini memang sejauh ya karena bagaimanapun kan kita masih punya ego, dagingan. Nah, hal-hal inilah yang seringkali menjadi penghalang Roh Kudus untuk mengendalikan terus-menerus. Jadi kalau kita bisa menghilangkan ego kita, kedagingan kita, ya itu menjadi, makanya kalau bicara soal proses, itu artinya juga setiap orang bisa berbeda dalam hal hasil yang dicapai. Ada yang cepat, ada yang seperti bangsa Israel misalnya contoh, mereka harus mengalami proses 40 tahun di padang gurun untuk merubah karakter. Tapi lain orang atau lain bangsa tentu belum tentu selama itu ya. Nah, itu kan tergantung dari sikap dan juga kemauan, keterbukaan dari orang tersebut mau enggak. Kalau tiap kali selalu egonya keluar, kedagingannya keluar, akunya keluar, ya enggak pernah berubah-berubah seperti itu. Ya. Tapi kalau dia cepat untuk mau, walaupun sakit bagi dia untuk misalnya melepaskan pengampunan, tapi dia tetap jalankan itu, Roh Kudus akan makin proses lebih cepat juga seperti itu. Artinya memang ya ini terus-menerus ini berbicara waktu yang tidak terbatas gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi setiap masa ini tidak menutup kemungkinan mau hidup pernikahan kita berapa lama, ya itu proses itu akan terus berlangsung gitu ya Pak ya. Iya. Iya, betul. Oke, ya ini menarik ya gitu Shell ya kalau ngobrolin tentang hal seperti ini karena memang ini aplikasinya terus di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kuncinya tadi kerendahan hati, ketaatan, biar Roh Kudus mau dan bisa bekerja di dalam kita. Karena kadang-kadang tadi seperti Pak Sundoro ibaratkan gitu ya, kita tidak melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya Roh Kudus juga kemudian kita kok nggak bisa gitu ya misalnya, padahal sebetulnya kita sendiri yang tidak mau gitu ya untuk tadi kerendahan hati, ketaatan. Terakhir Pak sebelum kita mengakhiri, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Sundoro untuk menyimpulkan apa yang kita bahas di hari ini. Hal utama juga yang perlu diperhatikan kalau bicara soal kepenuhan Roh Kudus itu adalah bahwa pernikahan atau suami istri dimulai dan juga keluarga harus betul-betul menjadikan Tuhan itu utama dalam hidupnya. Nah, itu ditunjukkan dengan apa? Dengan ya keluarga tersebut atau pasangan itu betul-betul berpusatkan pada firman Tuhan. Makanya keluarga dari awal harus mulai ditanamkan firman Tuhan itu nomor satu. Nah, ini salah satu cara bahwa Roh Kudus itu betul-betul diberi ruang yang seluas-luasnya dalam keluarga kita. Firman. Makanya tiap kali kalau ada masalah, kembalilah kepada Alkitab. Kembalilah pada firman Tuhan. Nah, pedoman utama dalam kehidupan berkeluarga itu firman. Nah, ini yang harus terus dipegang kalau bicara soal penuh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kita harus kembangkan doa, ya doa bersama, baik pasangan, sepakat maupun doa keluarga. Tiap kali bagaimanapun ya setiap kita kan punya masalah yang satu dengan lain berbeda, termasuk dalam hal karakter pun harus diakui untuk menjadi berubah itu tergantung juga kadang-kadang karakternya sudah begitu kuat ya karena tercetak sekian puluh tahun. Nah, untuk berubah kan tidak mudah. Nah, disinilah dibutuhkan doa. Nah, kadang-kadang kalau bicara soal doa, seringkali kita hanya berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti saya sakit, butuh sembuh, kerjaan diberkati. Padahal juga yang perlu kita doakan adalah karakter kita atau mungkin
Dan hal-hal negatif yang masih dalam diri kita, kita perlu doakan supaya Roh Kudus bisa mengerjakan, merubah seperti itu. Nah, itu yang bisa saya tambahkan dalam kaitannya dengan kepenuhan Roh Kudus. Iya, Bu Imelda mau tambahkan? Ya, yang penting jadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan keluarga kita. Ya, itu Mbak Ningrum. Iya, jadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita, di kehidupan pernikahan kita gitu ya. Dan ini juga menjadi sebuah komitmen di dalam keluarga itu, sehingga tadi menarik apa yang disampaikan Pak Sundoro juga, berdoa. Kadang-kadang kita berdoa, benar berdoanya hanya untuk kebutuhan, berdoanya hanya untuk saat sekarang, tapi kita lupa berdoa untuk karakter kita, berdoa untuk mungkin sifat-sifat kita. Seringkali justru yang terjadi sebaliknya, kita doakan karakter pasangan kita gitu ya. Kita minta Tuhan ubah dia gitu ya. Tapi sebetulnya keliru gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa sebetulnya diri kita juga banyak yang harus dirubah gitu ya Pak Sundoro dan Bu Imelda ya. Jadi jangan ini loh salah satu prinsip dari salah satu quotes yang ada di Moment of Unity gitu ya. Perubahannya dimulai dari diri kita, jangan tuntut dia gitu ya. Seringkali kita lupa dengan itu, pada saat kita berdoa kita sedang nuntut Tuhan untuk merubah pasangan kita. Gitu. Bukan untuk merubah kita gitu ya. Padahal sebenarnya Pak Sundoro ajarkan bahwa yuk mulai doakan karakter kita, apa yang gak baik Tuhan ubahkan, Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan. Sehingga kita berubah terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa mungkin buat keluarga ini lebih baik lagi. Karena berubahnya dari diri kita sendiri dulu ya. Oke, jadi biar buahnya itu keluar di dalam keluarga. Pak Sundoro, Bu Imelda, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ini luar biasa pembahasannya dan berharap apa yang dihadirkan di hari ini boleh menjadi berkat, boleh bermanfaat untuk Good News Family ya. Terima kasih juga buat Moment of Unity yang sudah support Good News FM dengan luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Nantikan ya perbincangan bersama dengan Moment of Unity di setiap hari Selasa sore. Kita pasti akan hadirkan perbincangan yang menarik sekali buat Anda. Oke. Akhirnya saya Ningrum dan juga narasumber yang ada untuk Good News FM. Be sure on the Good News for you at 90. Saya Imelda. Ya, be sure only good news for you at 94.9 Good News FM. Good news for the